Halo keluarga GKI Harapan Indah yang bersukacita dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam rangkaian Renungan Bulan Keluarga yang hari ini mengambil tema mendidik anak tanpa melukai hatinya. Marilah kita membuka perenungan hari ini di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang baru setiap hari. Rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertai setiap kami dan keluarga kami dimanapun berada. Kami bersyukur atas waktu kami bisa merenungkan firman-Mu bagi keluarga kami. Kami menyerahkan waktu perenungan hari ini ke dalam terang kasih-Mu. Kami mohon hikmat dari Tuhan untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 21. Hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Firman ini mengingatkan kita kata-kata kita bisa menumbuhkan semangat anak, tapi juga bisa melukai hati mereka. Kita sebagai orang tua ingin mendidik anak dengan baik, tapi seringkali kata-kata yang keluar justru melukai. Anak kecil bisa menangis hanya karena kita marah di depan orang lain. Anak remaja bisa menutup diri karena merasa dibanding-bandingkan. Anak usia dewasa muda pun bisa patah hati ketika orang tua tidak mendengar pergumulannya. Luka itu berbeda-beda bentuknya, tapi akarnya sama. Lewat perkataan dan sikap kita, anak merasa tidak dimengerti dan tidak dihargai. Karena itu kita perlu cara lain agar kata-kata kita tidak langsung menghakimi atau menghardik. Salah satu pendekatan yang bisa menolong adalah teknik coaching. Coaching bukan sekedar memberi nasihat, apalagi perintah. Coaching adalah seni mendengar, bertanya, dan mendampingi supaya anak menemukan jawabannya sendiri. Coaching dapat mengubah disiplin dari sebatas mengatur menjadi membentuk. Misalnya, seorang anak kecil menumpahkan air di lantai. Mudah sekali kita berkata dengan marah, "Kamu ini ceroboh sekali sih." Kata-kata itu bisa menempel di hatinya. Dengan coaching, orang tua bisa menunda memberi kesimpulan dan penilaian dengan bertanya, "Wah, lantainya basah ya. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan supaya tidak licin?" Anak diajar berpikir sekaligus belajar bertanggung jawab. Atau saat remaja terlambat pulang, daripada langsung membentak atau menyindir, "Kamu mulai seenaknya saja ya sekarang." Komunikasi bisa dimulai dengan pertanyaan. Apa yang membuatmu pulang terlambat? Bagaimana sebaiknya supaya kami tidak khawatir? Pertanyaan ini akan membuka percakapan dan menghindari kita mengeluarkan kata-kata yang melukai hati anak. Bahkan ketika anak sudah dewasa, coaching tetap relevan. Bukan lagi langsung mengatur hidupnya, tapi kita hadir dengan pertanyaan yang penuh kasih. Apa yang sedang jadi pergumulanmu? Bagaimana kami bisa mendukungmu? Kata-kata ini bisa membangun relasi dengan anak-anak tanpa merasa dikontrol. Coaching sejalan dengan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 21. Jangan sampai kita membuat anak tawar hati dengan tuntutan yang berlebihan atau kata-kata yang merendahkan. Coaching menolong kita hadir dengan kelembutan. Tidak buru-buru memberikan solusi agar kita memberi anak ruang untuk gagal. Dan menolong anak belajar dari pengalaman tanpa merasa ditinggalkan. Dengan begitu mereka tumbuh kuat, mentalnya terlatih, imannya bertumbuh, dan hatinya pun tetap terjaga. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan. Ia sering melatih murid-muridnya dengan pertanyaan, "Mengapa kamu takut?" Atau, "Menurutmu siapakah aku ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu menolong murid berpikir, bertumbuh, dan menemukan jawaban dalam terang firman Tuhan. Teguran Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan, melainkan membangun. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar mendidik dengan telinga yang mau mendengar, dengan hati yang mau memahami,
dan dengan perkataan yang membangun. Kita bisa memelihara relasi dan menuntun anak-anak dari kecil hingga dewasa bertumbuh tanpa melukai hatinya, sehingga mereka kuat dalam iman dan teguh menghadapi kehidupan mereka kelak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang bisa kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Kami menaikkan doa-doa kami bagi anak-anak kami agar mereka bisa tumbuh dengan kuat dengan iman yang teguh. Dan biar kiranya kami sebagai orang tua kami dapat mendidik mereka dengan perkataan yang lembut dan membuat hati mereka teguh tanpa melukai hati mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih keluarga GKI Harapan Indah. Mari kita pelihara terus sukacita Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.